warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aina Iklima, perwakilan dari SMA Negeri 1 Bangah. Di sini saya akan menyampaikan resensi buku dari novel Ayahku Bukan Pembohong dengan judul resensi Bukan Sekedar Dongeng Sebelum Tidur dari Ayah. Novel Ayahku Bukan Pembohong karya Terelie merupakan novel yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2011 dengan jumlah halaman 304 halaman. Ayahku Bukan Pembohong adalah salah satu dari 50 novel yang ditulis oleh penulis terkenal Terelie. Terelie atau Darwis lahir di Lahat, Indonesia 21 Mei tahun 1979. Beliau dikenal sebagai penulis novel. Debut beliau dalam kepenulisan tahun 2005 dengan novel pertamanya Hafalan Salat Delisa. Novel ini menceritakan tentang kehidupan seorang anak laki-laki yang bernama Damai. Sejak kecil, Damai sangat suka sekali mendengar cerita-cerita ayahnya yang menurut dia cerita terhebat di dunia. Ayah Damai menceritakan tentang pengalaman-pengalamannya yang diklaimnya sebagai pengalaman hidupnya, mulai dari pertemuannya dengan suku penguasa angin hingga persahabatannya dengan sang kapten yang legendaris dan keindahan lembah Bukhara yang dimana semua orang hidup damai dan bahagia. Banyak sekali hal yang terjadi di kehidupan menengahnya Adam. Ia sering sekali dipanggil si pengecut atau si gerimis di sekolahnya oleh sebagian teman-teman di sekolahnya. Bahkan, kedua orang tuanya Adam sering sekali dipanggil ke sekolah dikarenakan kejadian-kejadian unik yang dilakukan oleh Adam dan teman-temannya di sekolah. Setelah lulus, Adam pun mulai melanjutkan sekolahnya ke Akademi Gajah. Di sana, dia mulai mencari tahu bukti-bukti kebenaran cerita-cerita ayahnya. Namun mustahil, Adam pun mulai meragukan ayahnya. Saat ia pulang, ia bertanya kepada ayahnya. Adam pun merasa marah karena tidak ada satupun cerita yang masuk ke logikanya Adam bahwa cerita ayahnya tersebut benar. Dan kelulusannya, Adam pun meninggalkan mereka berdua untuk selamanya. Ternyata, tanpa sepengetahuan Adam, ibunya telah mengidap penyakit selama 20 tahun tanpa pengobatan sama sekali. Ia pun merasa semakin marah kepada ayahnya karena tidak memberitahukannya. Dan Adam pun merasa ayahnya adalah pembohong. Saat beranjak kuliah, Adam pun meninggalkan rumah ayahnya. Dia mulai fokus mengejar cita-citanya sebagai arsitek. Di sana, dia bertemu teman-teman sekolahnya, mulai dari Janji dan teman-temannya yang lainnya. Dan dia bertemu dengan teman perempuannya yang bernama Tani. Singkat cerita, mereka menikah dan mempunyai 2 orang anak bernama Zaz dan Kon. Tani mengajak ayah Adam untuk tinggal bersama dan keputusan itu tidak disetujui oleh Adam. Tibalah saat dimana Zaz dan Kon sudah tidak tertutup lagi. Mereka mulai bolos sekolah, mulai mempertanyakan cerita-cerita kakeknya dan mencari tahu cerita-cerita tersebut. Dia merasa marah dan jengkel. Dia tidak ingin anak-anaknya hidup sama sepertinya. Dikarenakan hal itu, Adam pun merasa marah sekali kepada ayahnya sampai ia mengusir ayahnya dari rumah. Hari selanjutnya, ayah Adam pun dinyatakan meninggal dunia. Penambahan lainnya, lagi ada 9 layang-layangan besar. Bukan karena iseng, 9 layangan tersebut merupakan layang-layangan dari 9 suku penguasa langit. Hal tersebut belum cukup membuat Adam percaya akan cerita ayahnya. Sampai akhirnya, tibalah sosok legendaris yang diceritakan oleh ayahnya Adam, yaitu sang kapten. Beliau tidak hanya datang sendiri, beliau juga membawa keponakannya di nomor 10. Mereka bercerita tentang pengalaman-pengalaman mereka bersama ayahnya Adam. Sampai akhirnya Adam pun percaya bahwa cerita ayahnya adalah benar. Dan Adam menyatakan bahwa ayahku bukanlah pembohong. Buku ini memiliki banyak sekali pembelajaran hidup yang dapat diambil, mulai dari cerita-cerita ayahnya Adam sampai dengan keseluruhan cerita yang ada di dalam buku ini. Pengambaran cerita dalam buku ini pun sangatlah menarik sehingga pembaca dapat merasakan emosi langsung lewat tulisannya. Alur yang digunakan dalam cerita ini adalah alur campuran atau maju mundur. Kisah saat Adam masih kecil hingga Adam saat sudah dewasa membuat sebagian pembaca kebingungan untuk membacanya. Novel Ayahku Bukan Pembohong ini sangatlah direkomendasikan untuk pembaca yang minat dengan cerita yang
dan menginspirasi. Novel ini juga cocok untuk berbagai kalangan umur karena bahasanya yang mudah dimengerti dan alurnya yang menarik. Siapapun kamu, apapun cita-citamu, rajinlah membaca buku. Sekian resensi dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.